hukum-hukum dasar fisika yang ditemukan oleh 4 ilmuwan. Nah, nama-namanya tetap digunakan dalam hukum rangkaian listrik. Jadi ada namanya hukum Coulomb, ada namanya hukum Ohm, ada namanya hukum Faraday, ada namanya hukum Kirchhoff. Nah, menggunakan mengambil nama penemunya, ya. Nah, kemudian untuk besaran fisika yang berkaitan dengan rangkaian listrik itu ada 2, yaitu muatan listrik dan energi listrik. Nah, namun besaran yang paling sering diolah dalam analisis rangkaian listrik itu adalah arus, tegangan, dan daya. Ini terkait dengan muatan dan energi. Nanti ada persamaannya yang disampaikan. Jadi ada 3 yang paling sering, arus, tegangan, dan daya, ya, untuk besaran rangkaian listrik yang digunakan dalam analisis rangkaian listrik. Nah, kemudian apa itu rangkaian listrik? Jadi rangkaian listrik ini adalah jalur atau rangkaian atau sambungan sederhana yang menghubungkan sumber, komponen, dan alat-alat listrik atau elektronik di mana terdapat paling sedikit satu jalan tertutup yang dapat dilalui arus listrik. Sehingga elektron dapat mengalir dari sumbernya, dari sumber tegangannya atau sumber voltasenya, atau yang kita sebut sebagai arus listrik, ya. Jadi proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai arus listrik, ya. Jadi arus itu adalah elektron yang berpindah. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaian listrik paling sederhana, ya, paling sederhana. Ada sumber, yaitu baterai, kemudian ada saklar sebagai pemutus dan penghubung, kemudian ada lampu sebagai bebannya. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik yang sederhana. Kalau misalkan terputus, ya, terputus berarti arus tidak mengalir. Nah, makanya tadi disebutkan di sini, terdapat paling sedikit satu jalan tertutup yang dapat dilalui arus, ya. Kalau misalkan saklarnya dibuka berarti arus terputus, otomatis lampu akan mati. Nah, kemudian besaran seperti yang kalian tahu di fisika, apa itu besaran? Itu adalah sesuatu yang diukur, ya. Bisa panjang, bisa waktu, bisa massa, dan lain-lain. Ini mungkin sudah kalian dapatkan di fisika waktu SMA, ya. Nah, besaran ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya dapat didefinisikan sendiri. Ada berapa ini? Yang resmi secara internasional ada 6, ya, 6. Yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, dan kuat cahaya. Jadi kalau panjang satuannya meter, simbolnya M. Ingat M kecil, ya, bukan M besar. Kemudian massa satuannya kilogram, simbolnya Kg. Ingat Kg-nya juga huruf kecil, ya, walaupun kadang-kadang ada yang nulis huruf besar, ya. Cuman kalau K-nya huruf besar, Kg-nya tidak rancu. Tapi kalau M-nya huruf besar itu simbol untuk mega, ya. Nah, dalam teknik itu ada M besar, itu satuan untuk mega atau 10⁻⁶. Nah, kemudian ada waktu. Satuannya detik atau sekon, simbolnya adalah S. Kemudian arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A. Suhu dan kuat cahaya. Nah, yang kita gunakan untuk satuan dasar sistem internasional besaran pokok untuk rangkaian listrik adalah ampere, ya. Simbolnya A besar. Nah, kemudian besaran turunan. Tadi besaran pokok ada 6, untuk rangkaian listrik ada 1, yaitu arus listrik, satuannya ampere. Nah, besaran turunan apa itu? Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas, ya. Luas itu kan panjang kali lebar. Nah, panjang kan satuannya meter, lebar satuannya meter.
sama-sama besaran pokok. Nah, diturunkan menjadi meter kali meter, berarti meter persegi. Jadi luas itu adalah satuan dari meter per berarti luas itu adalah turunan dari satuan panjang. Satuan luas meter persegi, turunan dari satuan panjang. Nah, ini besaran turunan. Besaran turunan ini banyak sekali ya. Awalnya dari yang 6 ini, yang 6 di slide sebelumnya ya. Yang ini. Kalau sudah diturunkan banyak sekali menjadi ribuan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing ya. Baik. Kemudian tadi besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang satuan. Apa itu satuan? Satuan itu adalah kuantitas dari besaran. Kuantitas itu adalah sesuatu dari besaran yang bisa dinyatakan dengan angka ya. Jadi ngomongnya kuantitas. Bisa dinyatakan dengan angka, misalkan 2, 10.000 misalkan ya. 3 meter, 100 detik, 60 detik, 1 kilogram. Nah, itu kan kuantitas semua ya. Kuantitas yang dinyatakan untuk besaran dengan satuannya masing-masing. Bedanya beda dengan kualitasnya. Kalau kualitas itu kan bukan dalam bentuk angka. Jadi itu lebih ke sifat. Bedanya seperti itu ya. Kalau kualitas itu misalkan banyak, sedikit ya. Atau misalkan terang, gelap. Nah, itu kualitas ya. Tidak ada kuantitasnya. Nah, jadi kalau satuan itu bisa dinyatakan dalam angka atau kuantitas besaran ya. Nah, dalam teknologi, setiap gejala fisik itu harus dapat diuraikan secara kuantitatif dengan satuan yang sama untuk setiap orang. Nah, untuk itu diperlukan suatu himpunan satuan baku yang seragam dan dapat ditiru dimanapun. Ini disebut sebagai sistem internasional atau SI. Ya. Tadi ada 6 satuan dasar yang digunakan untuk besaran pokok yang tadi ya. Yang 6 tadi ya. Nah, kemudian sistem internasional ini menggunakan sistem desimal untuk menghubungkan satuan besar dan satuan kecil dengan satuan-satuan dasar menggunakan awalan standar untuk menunjukkan pangkat daripada bilangan ya. Misalkan 1 mm. Mili itu kan 10 pangkat min 3 ya, mili. Itu kalau di tangga, kalau kalian ingat pelajaran waktu SMA, waktu kuliah sekolah ya, meter ke mili kan kali 1000. Mili ke meter dibagi 1000. Nah, kali dan bagi ini bisa dinyatakan dalam 10 pangkat ya. Jadi misalkan dibagi 1000 berarti dikali 10 pangkat min 3. Jadi kalau 1 kilogram itu bisa dinyatakan sebagai, kalau 10 pangkat 3 gram itu berarti 1000 gram. Kalau 1000 itu kan kilo, bisa dinyatakan dalam 1 kilogram atau 10 pangkat 3 gram. Nano begitu, nano itu adalah 10 pangkat min 9. Jadi kalau 1 nanosekon itu adalah 10 pangkat min 9 sekon. Satuannya penulisannya adalah NS. Ya. Kemudian mikrofarad 10 pangkat min 6 atau dibagi sejuta itu mikro. Kalau dikali sejuta kan mega. Kalau dibagi sejuta itu mikro. Penulisannya 10 pangkat min 6 farad. Biasakan nah, anak teknik biasakan menulis sesuai dengan satuan internasional ini. 1 kilogram, 1 NS, dan 1 mikrofarad. Ini adalah satuan baku untuk teknik ya, biasakan ini. Nah, ini kita akan sering nanti ketemu satuan-satuan seperti ini ya. Nah, banyak untuk satuan-satuan desimal sistem internasional ini bisa kalian lihat di screen. Awalan satuan menurut sistem internasional, hafal syukur. Tidak hafal bisa ngelihat ya, bisa dilihat slide-nya atau materinya atau filenya ya. Nah, ini jadi nanti Ibu harap pada saat menganalisis soal ketemu satuan-satuan mikro, piko, nano, mili dan sebagainya ini tidak ada pertanyaan lagi karena tidak akan dibahas ya. Tidak akan dibahas kok dari mana Bu
kok bisa mikro tuh 10 pangkat min 6 ya? Ini sudah, standar ya, yang sudah disepakati. Ini adalah untuk memperkecil kesalahan penulisan. Jadi kalau misalkan 10 pangkat min 6 tuh kan 0,0000000, banyak banget kan ngitungin berapa angka di belakang koma. Nah, jadi cukup menulis mikro. Nah, simbolnya itu tulis ya. Itu sudah mewakili 10, 0,00006 angka belakang koma tadi ya. Nah, jadi kalau di sini kan ada dari eksa sampai ato ya, eksapeta, tera, giga, mega, kilo, hektodeka, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, ato ya. Lihat ato A kecil. Kalau A besar ampere ya, makanya tadi kata Ibu penulisan huruf kapital itu penting. M kecil itu untuk mili, M besar untuk mega. G kecil untuk gram, G besar untuk giga. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Makanya kesepakatan untuk penulisan karakter huruf kapital atau tidak itu penting ya, karena beda artinya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas dulu sedikit tentang teori elektron. Kenapa? Karena tadi kita membahas arus listrik ya. Nah, karena tadi kan Ibu sampaikan sedikit bahwa arus listrik itu kan adalah elektron yang bergerak. Nah, jadi kalau kita kembali ke teori elektron, ya. Nah, ini yang mencetuskan teori elektron kan banyak nih ya. Kita ambil dasarnya saja ya. Jadi menurut teori elektron, benda itu dikatakan bermuatan listrik jika jumlah atom positifnya tidak sama dengan jumlah atom negatifnya ya. Jadi kalau jumlah elektron dan jumlah protonnya atau elektron yang negatif ya, proton yang positif. Nah, kalau jumlahnya sama itu dikatakan dia netral, tidak memiliki muatan listrik. Tapi kalau jumlahnya tidak sama, nah baru dikatakan bermuatan listrik, ya. Elektron itu dapat mengalir pada material penghantar arus listrik yang kita sebut sebagai konduktor. Ini udah tahu semua kalian ya, sama saja. Konduktor listrik juga berlaku untuk konduktor panas. Biasanya dari material logam atau besi. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Umumnya kabel menggunakan dari bahan tembaga ya. Tembaga. Aluminium tidak ya. Apakah aluminium bukan konduktor? Aluminium konduktor ya, tapi tidak cocok untuk bahan kabel karena aluminium itu rapuh. Kalau rapuh itu susah digulung-gulung, tidak fleksibel ya. Susah digulung. Padahal kan kabel itu kan panjang ya, harus bisa digulung-gulung. Emas dan perak itu konduktor ya. Cuman kalau misalkan kabel terbuat dari emas dan perak, hilang ya, hilang terus ya kan. Tidak aman karena materialnya mahal ya. Bagaimana dengan baja? Baja juga adalah konduktor tetapi berat ya. Dari semua material yang ada di dunia saat ini yang paling efektif adalah tembaga ya. Tembaga ringan, mudah digulung-gulung, mudah dibentuk ya, mudah dibentuk. Nah, kemudian tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan dengan sumber listrik. Nah, setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut sebagai beban listrik. Sebentar, sepertinya ada teman kalian yang masuk. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada gambar di atas ya, gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri itu gambar kenyataan, gambar kanan itu gambar rangkaian listriknya dengan menggunakan simbol ya. Pada gambar di atas, lampu merupakan beban listrik dan sumber listrik itu berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Nah, untuk menggambar rangkaian listrik, kita harus menyederhanakan gambar seperti contoh di atas menjadi gambar B.
gambar A menjadi gambar B. Nah, jadi biasanya simbolnya kalau lampu itu adalah ini ya. Kalau kalian lihat gambar bulat dengan silang, nah ini adalah simbol rangkaian listrik untuk lampu pijar, ya. Kemudian gambar saklar seperti ini, ya. Ada simbolnya. Kemudian untuk baterai itu juga simbolnya seperti ini, digambar ada garis sejajar, yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Nah, ya. Nah, jadi yang kanan ini adalah gambar rangkaian listriknya. Jadi nggak usah harus capek-capek menggambar gambar lampu dan baterainya, karena ada simbol yang sudah disepakati. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan hubungan arus listrik dan elektron? Ya, pertama untuk arah arus listrik dulu. Kapan arus listrik dinyatakan ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan? Ya. Nah, jadi berdasarkan teori elektron, muatan listrik yang dapat berpindah-pindah itu adalah elektronnya. Itu tadi sudah Ibu singgung di awal. Nah, perpindahan elektron inilah yang kita sebut sebagai arus listrik. Nah, benda dikatakan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Jadi tidak dikatakan kelebihan proton, tidak ya, tetapi kekurangan elektron. Benda dikatakan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Nah, jika jumlah elektron dan proton sama, maka benda dikatakan netral, tidak memiliki muatan listrik. Ya. Nah, bagaimana kita menganalogikannya? Karena kan arus listrik ini tidak bisa kita lihat. Kalaupun bisa ngelihat kan yang mana elektron, yang mana proton ya. Nah, sehingga kita hanya bisa mengujinya. Nah, ini analoginya saja. Kita misalkan A itu bermuatan positif atau kekurangan elektron. B kita katakan bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Nah, benda A dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi dari B. Kenapa? Karena A berpotensi menerima elektron. Karena dia kekurangan. Nah, ya. Jadi dia berpotensi menerima elektron. Kalau A dan B kita hubungkan, ini kan belum terhubung nih, ya. Rangkaian listrik kan harus terhubung. Ini belum terhubung sehingga tidak ada reaksi apa-apa. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, misalkan baterai, ya. Baterai itu kan kutub positif dan negatifnya. Kalau negatif yang bagian bawah ya, baterai itu. Bagian atasnya positif, ya. Nah, arus listrik dapat kita analogikan sebagai aliran air pada sebuah tangki air. Makin besar tekanan airnya dan makin kecil hambatan pada pipa. Dengan kata lain, ukuran pipanya besar, maka jumlah aliran air juga akan banyak. Artinya pipanya besar berarti jumlah air yang bisa dilewatkan di pipa tersebut kan juga banyak, ya. Demikian juga dengan aliran arus listrik. Makin tinggi tegangan yang diberikan, maka makin kecil hambatan listrik pada suatu rangkaian, maka makin besar pula arus listriknya. Nah, tekanan air itu mewakili tegangan listrik atau V atau voltasenya, sedangkan hambatan yang kecil atau pipa dengan ukuran yang besar itu dapat mewakili hambatan listriknya atau R atau tingkatan dari resistansinya, ya. Jadi kalau begitu juga dengan kabel ya. Jadi kalau kabel ukurannya kecil, jumlah kuantitas ampernya juga kecil ya. Kalau kabel yang besar, diameternya besar, kuantitas kemampuan dia untuk melewatkan arus juga besar. Jadi kabel TV, kabel sama kabel kulkas, kabel AC nggak sama kan diameternya ya. Karena menyangkut jumlah arus yang diperlukan ya untuk perangkat TV dan AC dan kulkas kan beda ya. Kalau AC dan kulkas memerlukan tegangan yang lebih tinggi daripada TV, otomatis kabelnya juga harus lebih besar. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kabel kecil dipakai untuk beban listrik yang besar? Nah, tentunya akan terjadi
over ya. Kalau pipa itu kan bisa jebol. Nah, kalau listrik bisa konslet ya. Nah, karena akan terjadi pijar, gak kuat ininya menampung elektron yang lewat. Kalau misalkan instalasi listriknya jelek, ya akan terjadi kebakaran. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sumber, ada penghantar ya. Jadi ada di sumber listrik ya, di sumber listrik yang terjadi adalah arus tadi kan yang berpotensi menerima elektron itu adalah yang bermuatan positif ya. Sehingga elektron mengalir dari yang kutub negatif ke kutub positif. Kalau dihubungkan ya. Kalau dihubungkan dengan konduktor. Nah, kemudian jadi Ibu ulangi, di sumber listrik arus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif karena elektronnya memungkinkan ya. Jadi elektron di negatif kan kelebihan diberikan ke yang kekurangan elektron sehingga arus di sumber mengalir dari negatif ke positif. Ini di sumber ya. Baik. Nah, pada teori aliran arus listrik, kita mengenal ada dua teori tentang aliran arus listrik, yaitu listrik konvensional dan aliran elektron. Ya, lihat di bawah itu ada aliran arus listrik konvensional, ada aliran elektron. Nah, aliran arus listrik konvensional itu seperti ini tadi ya. Jadi, yang Ibu sampaikan tadi, dari sumber kan elektron mengalir dari negatif ke positif. Nah, berarti dari negatif ke positif di sumber. Sehingga arus akan kalau dihubungkan maka arus akan keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, bagaimana dengan aliran elektron yang bukan konvensional ya? Terbalik ya, kalau kita memahaminya dari sisi aliran elektron di konduktor ya, di konduktor ya. Jadi secara konvensional kita sering menyebutkan bahwa aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika itu adalah mengalir dari arah positif ke arah negatif. Nah, arah aliran arus konvensional ini adalah aliran arus yang menggunakan prinsip muatan, di mana arus listrik atau current itu sering didefinisikan sebagai aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Namun, arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar. Konsep rangkaian dengan aliran arus listrik konvensional ini digunakan untuk mempermudah pemahaman kita terhadap arah aliran muatan listrik, yaitu dari positif ke negatif. Jadi selanjutnya kesimpulannya, yang kita gunakan nanti adalah aliran arus listrik konvensional ya. Kalau kita menggunakan aliran elektron, karena di konduktor itu sebenarnya yang terjadi kan dari negatif ke positif ya. Kalau terjadinya kita menggunakan teori elektron di konduktor. Ya, karena memang benar kan dari positif ke negatif. Tetapi kalau berdasarkan arus listrik konvensional yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya, sumber listrik itu kan dari negatif ke positif ya. Nah, jadi dari negatif ke positif selanjutnya arus keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, untuk yang kita gunakan selanjutnya itu adalah aliran arus listrik konvensionalnya, bukan aliran elektron pada konduktor. Karena yang dibahas ini adalah aliran listrik dari sumber ya ke beban. Nah, jadi yang digunakan ini adalah yang sebelah kiri. Nah, kemudian ini yang tadi Ibu sampaikan ya. Nah, intinya adalah yang kita gunakan ada teori elektron, aliran arus elektron, ada aliran arus konvensional. Yang kita gunakan untuk analisis rangkaian listrik adalah aliran arus konvensional ya.
Nanti bisa kalian baca bagaimana teori elektron mengilir ya. Nah, kesimpulannya, elektron itu dapat mengalir bila terdapat beda potensial. Nah, muatan positif potensial itu lebih tinggi daripada muatan negatif. Artinya berpotensi menerima elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya. Jadi elektron tadi kan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, yang dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya. Jadi pada analisis rangkaian listrik, arah arus listrik menggunakan teori aliran listrik konvensional. Yang ini yang kita gunakan, ya. Nah, kemudian tadi kita membahas tentang arus. Nah, bagaimana dengan tegangan? Ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar di atas, ada sumber, ada beban, ya. Jika sumber tegangan dipasang pada titik A dan B, jadi ada lampu nih dipasang baterai ya dengan kawat misalkan, sehingga lampu menyala. Maka akan dikatakan bahwa terdapat tegangan atau beda potensial di antara kedua ujung titik tersebut. Sehingga tegangan antara titik A dan titik B sama dengan tegangan pada sumber. Dalam hal ini baterai ya. Makanya dikatakan VAB atau tegangan antara titik A dan titik B. Nih ya. Jadi tegangan antara titik A dan titik B itu sama dengan sumber ya. Kalau untuk contoh yang ini, kalau sumbernya 1,5 volt ya, tegangan standar untuk baterai, maka tegangan pada lampu pijar juga sekitar 1,5 volt ya. Kemudian arus dan tegangan itu mempunyai hubungan erat namun juga mempunyai perbedaan. Arus itu adalah ukuran besaran yang melewati suatu titik. Nah, sedangkan tegangan itu adalah antara dua titik. Makanya penjelasannya di sini menggunakan antara dua titik, yaitu antara titik A dan titik B. Kalau melalui titik A atau melalui titik B bisa sudah mewakili arus, ya. Tetapi kalau tegangan di titik A, tegangan di titik B tidak bisa. Karena tegangan itu adalah di antara dua titik. Jadi harus melibatkan dua variabel titik ya. Nah, pada elemen rangkaian yang bukan sumber ya berarti, tanda positif dipakai untuk menunjukkan titik yang dianggap mempunyai tegangan yang lebih tinggi dan tanda negatif dipakai untuk menunjukkan titik yang dianggap mempunyai tegangan yang lebih rendah. Nah, jadi sebagai referensi, arah arus digambarkan masuk ke elemen positif ya. Jika tegangan bernilai positif, maka acuan yang diambil adalah tegangan naik dari negatif ke positif ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Tadi kan di sumber itu arus keluar dari kutub positif. Tapi di beban atau elemen rangkaian, maka arus masuk dari kutub positif menuju kutub negatif untuk elemen atau beban rangkaian. Kalau sumber keluarnya dari kutub positif ya. Nah, kalau elemen rangkaian atau beban itu keluarnya dari kutub negatif, masuknya dari kutub positif, kebalikannya ya. Ini arah acuan untuk arah arus pada elemen, bukan sumber ya. Nah, selain referensi arus dan tegangan pada elemen untuk menyatakan besarnya tegangan di berbagai titik pada suatu rangkaian, kita dapat menetapkan titik referensi umum yang kita namakan titik pentanahan atau titik nol atau ground untuk menentukan di mana negatifnya dari suatu rangkaian. Contoh yang paling sederhana, perhatikan titik O, jadi semua kawat yang terhubung ke titik O itu adalah negatifnya.
Jadi di sini adalah lihat antara A dengan O, maka yang bawah adalah negatifnya. Karena kutub yang di bawah ini yang terhubung ke O. Bisa lihat juga antara B dengan O. Lihat negatifnya itu yang terhubung ke O. Ya. Karena O ini dikatakan sebagai referensi atau grounding. Jadi grounding ini gini, analoginya seperti pembuangan, saluran pembuangan, misalkan di kamar mandi, ya. Kalau misalkan di kamar mandi airnya penuh, di kamar mandi airnya penuh, kemana nih membuang? Atau wastafel ya, airnya penuh, kemana membuang? Berarti harus ada lubang kan, lubang pembuangan. Nah, lubang pembuangan ini seperti titik grounding di instalasi rangkaian listrik ya. Artinya apa? Ke situ acuan arus mengalir ya. Jadi kalau di wastafel kemana air membuang ya? Ke titik pembuangan. Nah, jadi kalau di instalasi rangkaian listrik kemana pembuangan? Berarti di grounding. Makanya grounding ini perlu untuk instalasi listrik rumah tangga ini biasanya untuk pengaman. Ya, jadi kalau ada arus lebih, kelebihan arus, ya maka akan dialahkan kalau dialirkan ke grounding. Ini pengaman grounding ini ya. Artinya tidak akan mempengaruhi perangkat listrik rumah tangga ya kalau ada arus berlebih. Kalau misalkan kalau menggunakan pengaman berarti pakai sekring ya. Jadi sekring itu kan prinsip kerjanya seperti pemutus ya. Jadi kalau ada arus lebih dia akan otomatis putus. Ya, itu untuk pengaman. Asalkan instalasinya bagus ya. Nah, jadi itu analogi untuk grounding ya. Nah, jadi di sini kalau untuk titik A dan titik B terserah ya, mau positif negatif di mana terserah. Ya. Jadi kalau kebetulan positif di kiri, negatif di kanan, berarti arah arus I2 harus masuk dari kiri ya. Karena perjanjiannya tadi untuk elemen rangkaian yang bukan sumber, maka arus masuk melalui kutub positif ya. Di sini kita perhatikan P1 itu adalah antara titik A dan O, maka kita sebut sebagai PAO ya. PAO, tegangan di atas lebih besar dari tegangan di bawah, maka PA min VO. Kalau di sini VO-nya adalah grounding, berarti tegangan di sini adalah 0 ya. Maka bisa dikatakan VAO itu adalah VA min VO atau VA dikurang 0 atau VA. Kemudian kita lihat lagi V3. V3 itu antara titik B dan O, berarti tegangan VBO. Berarti nilainya adalah VB dikurang VO atau sama dengan VB dikurang 0 sama dengan VB saja. Kemudian V2 itu adalah antara A dan B. Nilainya adalah VA dikurang VB atau V1 min V3 ya. Kalau kita utak-atik lagi persamaan ini, maka karena V2 sama dengan V1 min V3, berarti kan V1 sama dengan V2 ditambah V3. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau misalkan V1 ini sumber ya, kita ibaratkan sumber misalkan ya, maka nilai tegangan yang didapatkan dari sumber itu kan tidak akan lebih dari sumber. Jadi kalau sumbernya 10 ya jumlah tegangan yang didapatkan seluruh elemen rangkaian itu tidak akan lebih dari 10. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau dibalik arah arusnya? Ya. Sama saja ya. Tadi kan acuannya positif kalau negatif ke positif. Nah, kalau positif ke negatif, nah berarti minus ya, minus V1. Karena tadi kan disebutkan di awal, dari minus ke positif adalah acuan nilai positif ya. Jadi bagaimana kalau misalkan VAO? VAO ini kan antara titik A dan titik O. Tetapi positifnya di bawah, negatifnya di atas, misalkan dibalik ya. Berarti nilainya adalah negatif karena positif menuju negatif. Jadi tetap aja sebenarnya nilai A dan O ini potensialnya lebih tinggi di A.
O-nya tetap negatif ya, tetapi karena dibalik maka nilainya adalah minus. Sama juga dengan V3 dan seterusnya ya, sama. Ini teorinya ini saja ya, seperti misalkan antara A dan B ya, positifnya di kanan, negatifnya di kiri, berarti arusnya adalah ke kiri ya. Sehingga yang tadi kan V1 sama dengan V2 ditambah V3. Nah, yang ini menjadi min V1 sama dengan V2 ditambah V3. Nah, artinya membalik polaritas apakah mempengaruhi grounding? Tidak ya, hanya nilainya berubah menjadi negatif karena ada acuan positif dan negatifnya. Nah, ini untuk nilai positif negatif ini nanti akan lebih jelas nanti kalau kita membahas di bab-bab selanjutnya ya. Kalau ini kan hanya dasar-dasarnya saja untuk besaran dan satuan. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas arus dan tegangan ya. Selanjutnya adalah kuat arus listrik ya. Kalau kita perhatikan gambarnya. Nah, jika kutub positif dan negatif tadi dihubungkan dengan kawat penghantar, maka arus listrik akan mengalir sesuai dengan anak panah ya, sudah sesuai dengan perjanjian tadi yang kita bahas, keluar dari kutub positif ya untuk sumber. Nah, banyaknya muatan yang mengalir melalui penampang kawat penghantar tiap satu satuan waktu inilah yang disebut sebagai kuat arus. Rumusnya adalah Q per T, di mana Q itu adalah banyaknya muatan, satuan kolom atau C, kemudian T-nya adalah lama waktu muatan mengalir dalam satuan detik atau second ya. Oke, ini kuat arus ya. Nah, kalau kita pandang muatan yang mengalir dalam arah tertentu sebagai besarnya muatan sesaat yang mengalir persatuan waktu didefinisikan sebagai dq per dt. Ya. Jadi kalau turunan, kalau kita melibat sesuatu yang diturunkan itu adalah ya sesuatu yang melibatkan besaran sesaat ya. Artinya perpindahannya kecil tapi hasilnya berpengaruh besar. Nah, sehingga dihitung dalam turunan. Nah, ini kalau untuk turunan kan kalian sudah ini ya belajar waktu SMA ya, apa itu turunan. Lawannya turunan kan integral ya. Ini kalau kita melibatkan sesuatu dengan perubahan yang sangat kecil. Jadi kalau T misalkan misalkan dalam 1 milisecond itu kan sangat kecil kan, 1 milisecond itu kan 1 second dibagi 1000 kan. Nah, tapi dalam kuat arus listrik ini sangat berpengaruh kalau kita hitung ya. Makanya melibatkan turunan. Sehingga kuat arus kalau melibatkan perubahan sesaat bisa dikatakan sebagai dq per dt. Ini nanti disesuaikan dengan analisis yang diketahui. Nanti persamaan diketahui bagaimana, nanti akan jelas di contoh soal. Dari rumus di atas dapat kita definisikan bahwa 1 ampere itu adalah banyaknya muatan yang mengalir sebesar 1 kalem selama 1 detik. Ya. Nah, itu adalah 1 ampere. Berarti kalau 5 ampere apa? Berarti adalah elektronnya muatannya mengalir sebanyak 5 kalem selama 1 detik. Nah, itu satuannya ya, banyaknya muatan. Oke, ini terkait fisika ya. Nah, jika untuk memindahkan muatan tadi, yang Q tadi, sebesar 1 kolom tadi, dari titik A ke titik B, tegangan ya, diperlukan usaha atau energi sebesar 1 joule. Nah, maka beda potensial antara titik A dan titik B adalah 1 volt. Nah, ini adalah definisi 1 volt ya. Definisi 1 volt. Jadi 1 volt itu apa sih? Adalah usaha. Jika untuk memindahkan muatan sebesar 1 kolom diperlukan usaha atau energi sebesar 1 joule. Nah, itulah yang dikatakan 1 volt. Rumusnya W per Q. W itu adalah usaha, satuannya joule, Q-nya adalah banyaknya muatan dalam satuan kolom. Nah, kemudian sama seperti kuat arus tadi, jika tegangan diartikan sebagai tenaga atau energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke satu titik yang lain ya.
Jika dinyatakan sebagai perubahan energi persatuan muatan dapat dari satu titik ke titik yang lain, maka dapat ditulis sebagai dW per dq atau perpindahan sesaat ya. Jadi kalau hitungannya 1 second, bagaimana dalam waktu 1 milisecond? Nah, maka kita perhitungannya harus melibatkan turunan atau dW per dq. Selanjutnya daya, ya daya. Jadi ada arus, tegangan, kuat arus, kemudian daya. Nah, daya itu adalah jika 1 Joule energi diperlukan untuk memindahkan muatan 1 kalem, maka laju pengeluaran energi persatuan waktu untuk memindahkan 1 kalem muatan per detik itu adalah 1 watt. Nah, ini adalah definisi 1 watt. Ya. Simbolnya P. Nah, untuk daya. Nah, kemudian kalau kita buat matematikanya terkait turunan tadi, karena persatuan waktu untuk laju perubahan energi P itu kita sebut sebagai dW per dt. Ini tadi kan W per T ya. Kalau perpindahannya sesaat berarti dW per dt. Kita utak-atik rumusnya. dW per dt ini kan adalah dW per dq dikali dq per dt ya kan. Dq dikali 1 per dq kan habis, sisanya dW per dt. Nah, dW per dq tadi kan adalah V kan, tegangan, dq per dt ini adalah arus. Nah, berarti daya itu bisa dikatakan sebagai tegangan dikali arus. Ini adalah rumus daya yang hilang atau diserap oleh rangkaian ya. Nah, ini adalah rumusan-rumusan turunannya. Nah, turunan-turunan dari tadi kan awalnya dari arus dulu kan, akhirnya lama-lama penurunan rumus arus menjadi tegangan, kemudian menjadi energi, kemudian daya dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa menentukan rumus-rumus yang lain. Nah, kalau kita melibatkan turunan berarti juga melibatkan integral. Jadi kalau rumusnya tadi P sama dengan dW per dt, berarti dW adalah pi dt. Kalau di kiri diintegralkan, maka kanan juga diintegralkan. Integral turunan adalah, kalau integral dW kan hasilnya W juga ya. Nah, berarti untuk menghitung besar energi, maka kita bisa menghitung dengan menentukan dengan menggunakan rumus integral daya atau W sama dengan integral PdT. Kalau ada selang waktu, misalkan dari T1 ke T2, maka kita gunakan batas bawah dan batas atas. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung jumlah muatan, ya, yaitu integral I dt. Daya positif artinya elemen menyerap daya, daya negatif berarti elemen memberikan atau mengeluarkan daya. Ini artinya ya, karena dalam integral dan turunan kadang-kadang hasilnya kan positif bisa negatif ya, tergantung dari nilai persamaan yang diketahui atau ditentukan. Jadi nanti di contoh soal nanti insya Allah lebih jelas ya. Jadi kesimpulannya, jadi besaran dan satuan rangkaian listrik yang perlu dipahami di bab 1. Jadi slide pertama tadi, yang pertama adalah arus listrik. Variabelnya I, satuannya ampere, simbolnya A. Simbol satuannya ya. Oke. Tegangan V, variabelnya, satuannya volt, simbol satuannya V. Kemudian muatan listrik, variabelnya Q, satuannya kalem, simbolnya C. Kemudian untuk daya, variabelnya P, satuannya watt, simbolnya W. Ya, W. Nah, ini adalah, jadi awalnya tadi arus listrik ya. Besaran pokoknya diturunkan semuanya, akhirnya ketemu persamaan tegangan, ketemu persamaan muatan, ketemu persamaan daya. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya di sini dan persamaan-persamaan yang sebelumnya Ibu sampaikan. Baik,
coba kita lanjutkan ke contoh soal ya. Bentar. Ganti screen dulu. Ini salah. Nah, nih ya. Bab 1 contoh. Contoh soal ya. Misalkan diketahui tegangan pada suatu piranti adalah 12 volt. Arus yang mengalir adalah 100 mA. Berapakah daya yang diserap? Berapa energi yang diserap selama 8 jam? Berapa jumlah muatan yang dipindahkan melalui piranti tersebut selama 8 jam itu? Oke. Contoh penyelesaian soal, lihat, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama diketahui dulu. Diketahui tegangan kan 12 volt, variabelnya kan V ya, satuannya volt. Kemudian arus I 100 mA. Nah, ini dulu. Jadi langkah pertama diketahui apa dulu? Ya. Nah, kalau sudah ketemu variabelnya, kemudian ditanya apa sih? Daya, dan variabelnya P. Kemudian energi W ya selama 8 jam, kemudian jumlah muatan Q selama 8 jam. Oh ya, untuk variabel W apakah pakai kapital atau Q besar? Oh, tadi tidak Ibu bahas ya. Jadi gini perbedaannya. Jadi kalau W kapital itu dia kuantitasnya konstan ya. Tapi kalau ada perubahan seperti ini, misalkan selama 8 jam, berarti kan ada perubahan ya. Nah, berarti menggunakan variabel Y kecil. Tapi kalau misalkan tulis tangan, sepertinya ini tidak terlalu dipermasalahkan ya. Tapi kalau di teks-teks yang menggunakan teks komputer ya tentunya harus sesuai dengan pemahaman satuannya ya. Jadi kalau Q besar, misalkan tadi Q muatannya 2 kolom, nah itu Q besar. Tetapi berapa Q selama 8 jam? Berarti ada perubahan. Maka menggunakan huruf kecil ya. Artinya ada integral diferensiatornya di situ atau perubahannya. Makanya namanya diferensial atau dari asal kata diferensiator ya. Atau ada terjadi perubahan selama sekian detik ya. Nah, ini ditanya selama 8 jam. Oke. Itu dulu, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi P-nya P besar kan? Kenapa? Dayanya karena udah diketahui V-nya 12 volt, I-nya 100 mA ya. Jadi nilainya kan sudah konstan ya, kuantitasnya sudah diketahui sehingga menggunakan variabel P besar. Nah, P sama dengan V dikali I, 12 dikali 100 mili. Mili itu 10 pangkat min 3. Ya, atau 0,1 ya. 100 kali 10 pangkat min 3 itu adalah 0,1. Dikali 12 hasilnya adalah 1,2 watt. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditanya daya selama energi selama 8 jam. Nah, rumusnya tadi integral PDT. Integral ini mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalau integral ADT berarti hasilnya AT ya. Nah, berarti kalau 1,2 hasilnya 1,2 T. Ini Ibu lupa ya. T-nya nanti Ibu ganti deh filenya. Jadi W ini hasilnya 1,2 T ya. Nah, karena melibatkan batas bawah batas atas berarti ada variabel batas atas dikurangi variabel batas bawah. Buka lagi integralnya yang melibatkan batas atas dan batas bawah ya. Kalau tidak ada batas bawah batas atas biasanya hasilnya ada plus K atau plus konstan plus konstanta. Nah, karena di sini sudah ditetapkan 0 sampai 8 jam ya, selama 8 jam. Berarti hasilnya 1,2 T, T-nya ketinggalan 1,2 T. Nah,
1,2 dikali 8 dikurang 1,2 dikali 0, hasilnya adalah 9,6 watt hours. Jadi satuan watt, apabila satuan waktunya adalah jam, maka satuannya menjadi watt hours. Ya. Nah, bagaimana kalau jamnya kita ubah ke detik? Itu adalah menjadi joule. Ya, artinya 0 sampai 8 kali 3.600 detik. 1 jam itu kan 3.600. Kalau 8 jam 8 kali 3.600. Nah, dikali 1,2. Ya, hasilnya adalah 34.560 joule. Karena tadi definisinya joule ini adalah satuan energi apabila satuan waktunya detik, ya. Tapi kalau kita menggunakan jam berarti satuannya watt hours. Bagaimana kalau kilowatt hours? Nah, ini kalau kalian bisa menghitung ya. Jadi kita bisa memperkirakan jumlah pemakaian listrik rumah tangga. Jadi kira-kira berapa watt untuk AC, berapa watt untuk kulkas ya. Berarti dalam 1 jam berapa watt tuh, berapa rupiah yang dikeluarkan untuk pulsa listriknya. Nah, ini bisa ya. Kalau ini kan baru watt hours nih, kecil nih. Berarti dalam 8 jam dayanya yang dipakai hanya 9,6 watt ya dalam 8 jam ya. Nah, ini kalau dayanya berlaku untuk yang ini tadi tegangan 12 volt. Nah, tegangan listrik rumah tangga berapa sih? Kira-kira antara sekitar dayanya macam-macam ya, ada yang 1.300, ada yang 2.200. Nah, itu nanti kalian bisa menghitung ya. Nanti ada di contoh soal. Oke. Nah, kemudian selanjutnya berapa muatan listrik selama 8 jam tersebut? Nah, ini rumusnya yang kita pakai adalah karena yang diketahui arus. Arus tadi kan 100 mili. 100 mili itu kan sekitar 0,1 ampere ya. Berarti Q sama dengan integral I dt sama dengan integral 0,1 dt atau 0,1 T, batas atas 8 sampai batas bawah 0. Nah, kalau kita selesaikan maka hasilnya adalah 0,8 ampere hours. Nah, jika kita ubah satuan jam diubah ke detik, maka hasilnya adalah kalem. Ya. Jadi kalem itu kan untuk satuan detik. Kalau satuan jam berarti menggunakan ampere hours. Ya. Jadi di sini Ibu beri catatan kalau untuk WH atau watt hours, maka satuan energinya adalah satuan waktu jam. Nah, joule itu adalah satuan energi dalam satuan waktu detik. Nah, jadi kalau 1 watt hours itu 3.600 joule. Berarti kalau 1 kWh sama dengan 3.600 kilojoule. 1 ampere itu adalah 1 kalem per detik. 1 kalem itu adalah 1 ampere detik. 3.600 kalem itu adalah 1 ampere hours. Ini hanya konversinya ya. Kalau nominalnya sama ya, sama. Oke. Baik, ini ada berapa contoh soal lihat ya. Nah, ini ada juga contoh soal untuk menghitung berapa listrik per kilowatt jam. Nah, sebuah lampu pijar tertera 60 watt 115 volt ya. Nah, berarti dayanya kan P-nya 60, V-nya 115. Berapa muatan listrik yang mengalir melalui serat pijar lampu itu selama 1 jam? Nah, ini coba nanti kalian hitung ya. Coba buat langkah-langkahnya dulu seperti yang contoh soal. Di langkah-langkah yang pertama kan diketahui apa dulu ya. Variabelnya apa, rumusnya yang bersesuaian yang mana dipakai. Coba nanti ya. Ini ada 4 soal. Ya, misalkan nomor 1 nih. Piranti menyerap daya 100 watt, berarti P-nya 100 watt. Tegangan 200 volt, V-nya 200 volt. Berapa besar arus yang mengalir? Berarti I sama dengan daya dibagi tegangan ya. Nah, berapa energi yang diserap selama 8 jam? Berarti W sama dengan integral P dt dan seterusnya. Jadi kuncinya buat dulu diketahui apa, variabelnya apa. Kemudian yang ditanya apa sehingga kita bisa mengeksplor kira-kira persamaan mana yang pas digunakan untuk menghitung persoalan tersebut ya. Oke, sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan dulu.
Kerjakan aja latihan soalnya ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan Ibu dijapri, mudah-mudahan nanti biasanya Ibu jawabnya pakai foto ya, Ibu analisis, Ibu tulis di ini, tapi kalian kerjakan dulu ya, jangan sampai A sampai Z nanyanya ya. Misalkan kalian mengerjakan sudah 50%, ternyata mentok, nggak bisa melanjutkan. Jadi misalkan, Bu ini benar atau tidak? Ini selanjutnya bagaimana ya? Artinya ada benang merahnya dulu. Kalau Ibu mengerjakan A sampai Z, kalian nggak ketemu benang merahnya ya. Paham maksud Ibu ya benang merah itu? Jadi kalau mencari jalan itu kalian cari dulu benang merahnya. Artinya kalau misalkan kusut di tengah, baru Ibu yang betulin gitu loh. Analoginya seperti itu ya. Oke. Coba saja dulu silahkan. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kalau ada silahkan dinyalakan mikrofonnya. Kalau tidak ada,